Halo kawan bersuara, selamat datang di Polcast, Political Podcast. Pada Political Podcast edisi kelima kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, anak muda yang energik dalam memperjuangkan hak-haknya di dalam dunia politik. Siapa lagi kalau bukan Mbak Berti Dias. Selamat datang Mbak di Political Podcastnya Ruang Suara. Baru pertama kali datang ke Ruang Suara kan Mbak. Meskipun pakaian Mbak biru, tapi background kita tetap kuning ya. Ini tidak menunjukkan sponsor karena saya memang suka warna kuning aja kan gitu. Oke. Mbak Berti ini ketua Zilenial Jateng dan juga aktif di berbagai kegiatan. Asli dari Riau Mbak ya? Asli dari Riau, sekarang menetap di Jawa Tengah. Sekarang ngomongnya Jawa Tengah, nggak mau ngomong Semarang. Jawa karena Zilenialnya Jateng. Jadi harus ngomong Jawa Tengah, nggak ngomong Semarang. Tadi sempat diskusi juga di belakang, Zilenial udah ada di 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Akan dikembangkan ke provinsi-provinsi yang lain nggak Kak kira-kira? Mungkin kita masih fokus di Jawa Jateng Tengah aja dulu. Oke, jadi setiap kabupaten kota di Jawa Tengah itu sudah ada kepengurusannya masing-masing. Udah ada anak mudanya. Sebenarnya Zilenial itu sebenarnya juga menampung relawan-relawan muda. Oke. Ya, relawan-relawan muda yang mungkin mereka tuh punya organisasi sendiri. Nah, dari kemarin mereka mencoba mendukung Bapak Prabowo Gibran. Mulai dari relawan Pak Prabowo Gibran. Iya. Oke. Akhirnya nanti dipersatukan dengan adanya Zilenial Jateng ini, gitu. Oke. Dan dengan Zilenial Jateng itu kan kita udah punya per kota kabupaten semuanya sudah ada, gitu anak mudanya dan alhamdulillah antusiasnya sangat tinggi. Oke. Seperti itu. Oke, antusiasnya sangat tinggi. Tapi ini menarik, didukung dari relawan Pak Prabowo Gibran ya. Kemudian sekarang diteruskan untuk mendukung pasangan 02 Kak, ya. Yes. Oke, sebelum kita main seperti tadi Kak, kita nggak cuma ngobrol, kita juga akan main ular tangga. Kenapa siap. kita milih ular tangga di sini? Karena menurut kita ular tangga itu menarik filosofinya. Kadang kehidupan itu bisa naik, kadang juga bisa turun. Kan kayak gitu. Jadi tapi kita naik terus aja ya. Amin. Semoga kita naik terus, amin. Oke Kak, mau warna merah, merah, putih atau hitam nih ya? Putih. Oke, kita mulai dari sini. Saya hitam. Saya mulai duluan. 4. 1, 2, 3, 4. Naik. Emang doanya terkabul ini naik terus gantian nggak? 1. Aduh. Lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naik lagi Ya. Ini kayaknya Pak. Ini panitia udah menyeting nggak? Dua. Aduh, untung masih masa kampanye ini, jadi kita boleh-bolehkan aja. Oke, kenapa pada akhirnya Zilenial merapat untuk mendukung Pak Lutfi? Iya. Jadi sebenarnya awal Zilenial itu kan Gen Z dan milenial. Kita fokus organisasi kepemudaan untuk Gen Z dan milenial. Nah, pada saat itu namanya juga bukan Zilenial, millennials. Milenial tapi ada Gen Z-nya. Milenial dan Gen Z. Nah, gitu. Nah, di satu sisi bisa ke Bapak Lutfi ya. Nah, karena waktu itu kita sempat ada pertemuan. Nah, Bapak Lutfi itu pertemuan untuk mendengarkan aspirasi anak muda. Dan dia sangat excited. Nah, dengan pertemuan dengan anak muda gitu. Jadi dia malah kayak membutuhkan sosok anak-anak muda nih di sekitar beliau. Jadi dia itu tidak kayak saya lebih senior, saya lebih punya pangkat, saya punya ini kayak gitu. Jadi kita yang anak-anak muda ini jadinya kaku atau gimana itu enggak. Pertemuan pertama itu kita sangat happy. Kita jadinya gini ya ketemu sama sosok Bapak Ahmad Lutfi. Orangnya asik. Ini pertama sih memang kaku, pembawaannya kaku, polisi ya? Kaku, tegas. Biasa gitu kalau kan. dipanggil siap perintah gitu.
Nah, ketemu yang gemes-gemes Gen Z milenial ini kan agak gimana gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya bapak yang ngikutin kita jadinya. Bapak gini dong. Oh gitu. Berarti memang berawal dari ya udah kita kayak audiensi bincang-bincang Iya, bersama. bincang-bincang. Gitu kan. Tapi lebih jauh kalau kita berbicara tentang anak muda, apa sih visi besar dari Zilenial ini Kak? Kalau kita ngomong ini adalah suatu wadah anak muda lah. Gitu. Jadi kita pengennya sebenarnya aspirasi anak muda itu didengarkan. Kayak gitu, aspirasi anak muda didengarkan. Terus juga teman-teman ini kan sebenarnya karena tahun politik, karena dulu mungkin mengetahui saya jadi salah satu tim ses pada saat presiden. Nah, pada info misalnya gitu, info Kak gimana Pilgub misalnya gitu. Oh ya, iya info Pilgub nih kemana? Info proyek aja kemana nih Kak? Gitu ya. Nah, saya juga masih belum ada bayangan sebenarnya. Oh kita lihat aja karena kan belum ada pendaftaran calon. Iya. Nah jadi teman-teman yang sudah punya, yang relawan-relawan ini yang punya sudah basis massa 35 kota kabupaten itu banyak yang merapat dan saya bilang, oh gimana kalau misalnya kita satukan kayak gitu. Jadi benar-benar teman-teman ini punya wadah, tidak jalan sendiri gitu. Jadi kita itu benar-benar ya jalannya bareng, ada yang mensupport juga seperti itu. Jadi kita sesuai rules dan nanti kan kita bisa lihat masing-masing aspirasi mereka ini maunya kemana sih, ke pemimpin yang mana. Dan jadi nanti kita cocokin, oh berarti kita cocoknya ke sini. Berarti gitu. Sudah memilah, awalnya sebelum bergabung sudah melihat pembacaan dari gagasan setiap kandidat itu bagaimana yang kemudian masuk untuk mendukung Pak Lutfi pada akhirnya. Iya, nah, benar. Ini yang menjadi menarik berarti Kak. Apa sih yang ditawarkan Pak Lutfi sehingga Kakak pada akhirnya Pak Lutfi menurut saya cocok gitu. Selain tadi pertemuan yang gemes-gemes tadi mungkin gitu. Karena gini, sebenarnya Pak Lutfi itu kan tegas. Cuman sebenarnya kita juga nggak tahu ya, terlalu santai dan anak mudanya itu dapat kayak kita jadi ngemong. Emang jadi seorang anak yang diemong sama bapaknya gitu loh. Ngopeni. Iya, bapaknya. Ini Bapak Ahmad Lutfi kayak gitu. Jadi pada saat itu ayo kita keluhan anak muda itu sebenarnya apa yang dibutuhkan? Apa aja sih Kak keluhan anak muda yang di Zilenial nih? Apa aja anak muda ini kan butuh ruang. Butuh ruang, mereka butuh pertamanya sebenarnya modal usaha. Betul. Ayo siapapun yang pengen modalin ruang suara kita persilahkan. Nah, modal usaha dan tidak muluk-muluk sih sebenarnya. Kita kalau anak kreatif, kita kan basicnya itu Zilenial itu tuh anak-anak ekonomi kreatif. Nah jadi usaha itu kan nggak perlu dengan modal yang besar sebenarnya. Kita bisa dengan kita didengar atau kita dilibatkan aja tuh kita punya ide-ide yang luar biasa. Ibaratnya kayak gitu untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi Jawa Tengah terutamanya. Jadi Bapak itu di suatu saat melibatkan kita semua untuk apa sih visi misi, beliau ingin menggodok visi misi ibaratnya kayak gitu, tapi memang langsung pengen terjun ke anak mudanya. Ya salah satunya mungkin dari kita perwakilannya ada kayak gitu. Jadi dengan kita keluhannya kita misalnya Pak, kita tuh butuh ruang untuk didengar, untuk didengar. Ya karena sebenarnya kayak misalnya event-event di Jawa Tengah atau di event-event kita kan banyak kan, kalau UMKM, bazar, terus ada festival, ada event-event lainnya lah kayak gitu. Jadi anak muda ini lebih tergeserkan. Artinya ada generasi tua ini memang sedikit tidak mau untuk memberikan tempat untuk anak muda untuk ikut berpartisipasi di situ. Sedangkan Pak Lutfi bisa untuk seperti itu gitu, secara tidak langsungnya. Dan mungkin kita juga bilang kan Pak, kalau misalnya pun anak mudanya dilibatkan, pasti orangnya itu lagi. Jadi gimana supaya yang dilibatkan itu tuh merata. Emang di Zilenial ini banyak anak muda baru atau memang sepenglihatannya itu aja Kak? Nah, kalau sekarang itu udah baru semuanya. Jadi semua 35 kota kabupaten saya punya saudara baru. Iya. Kita punya saudara baru. Keren. Iya. Nah, ada satu yang menurut aku
terngiang-ngiang nih di beberapa kali debatnya Pak Lutfi ini, Kak. Beliau pengen mengeluarkan kartu zilenial kalau nggak salah ya. Kartu zilenial itu sebenarnya terinspirasi dari kelompok zilenial Jateng atau gimana sebenarnya? Iya, karena kan kita zilenial itu kan Gen Z dan milenial. Nah, salah satu program Bapak itu yang paling penting itu kan kartu zilenial buat anak muda. Nah, dia itu Bapak memberikan ruang pelatihan. Pelatihan workshop, karena sebenarnya kita tuh punya potensi yang besar anak muda ini. Anak muda sekarang itu kan jarang mau bekerja kantoran. Ya, nggak mau disuruh-suruh. Ya, nggak mau. Nah, lebih pengen kayak bisa mengekspresikan dirinya, tapi dapat income yang gede. Ya, dengan apa? Kita kan berarti kan dengan fokusnya ada pelatihan-pelatihan, kita pengennya jadi apa? Kalau kita pengen jadi makeup artist ya kita dapatnya pelatihan makeup artist. Kita pengen jadi fotografer ya kita pelatihannya ikut yang fotografi. Tapi seperti itu. Tapi hal seperti itu sudah terbahas secara teknis belum, Kak? Sudah terbahas secara teknis. Kak, saya membayangkan dengan peminatan anak muda yang begitu banyak, mungkin saya minat untuk menjadi content creator misal, teman saya minat menjadi videographer dan segala jenis kebutuhan sekarang, segala jenis kebutuhan sekarang. Apakah memungkinkan pemerintah daerah dengan APBD yang cuma segitu, kita tahu Jawa Tengah APBD-nya nggak terlalu besar, untuk menyediakan pelatihan secara intensif untuk anak-anak itu dengan segala macam peminatannya dan dengan jumlah yang luar biasa besarnya. Makanya itu perlunya kolaborasi kan, apalagi kan kita kolaborasinya sama pusat, provinsi, kabupaten, terus juga partisipatif, maksudnya kita juga kolaborasinya dengan organisasi swasta, pihak swasta dan organisasi. Contohnya kan pelatihan. Kita banyak organisasi-organisasi tergabung di Indonesia yang ada di Jawa Tengah juga. Contohnya mungkin Gcraft. Ya, Gcraft bisa pelatihan ekonomi kreatif. Apa aja ekonomi kreatif itu? Ada 17 subsektor. Ya, ada lagi misalnya mau pelatihan apa? Kita bisa ngikutin keperempuanan misalnya. Kesetaraan gender misalnya kayak gitu kan. Nah, itu juga ada organisasi perempuan yang lainnya. Jadi Bapak itu bisa merangkul semua organisasi untuk melibatkan pelatihan-pelatihan itu, karena dari kita sendiri pun kita tuh kan dari anak ekonomi kreatif misalnya, kita punya teman-teman yang benar-benar usahanya tuh udah sampai go internasional. Itu dari Jawa Tengah sendiri, tapi ternyata tuh udah go internasional, mereka tuh bisa ngasih ilmu yang banyak buat teman-teman yang ada yang baru mau mulai usaha seperti itu. Jadi tapi kan kita nggak punya ruangnya nih, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang menjembatani, kita dengan senang hati membantu seperti itu. Nah, ini juga salah satu benefit dari kartu zilenial yang banyak videonya dipotong-potong. Masih tahu lah banyak video dipotong-potong. Ngopi gratis. Nah, itu teknisnya gimana itu ngopi gratis? Saya udah nggak sabar nih datang ke tempat kopi bayarnya pakai kartu zilenial ini. Jadi sebenarnya kita tuh kan anak muda sukanya nongkrong, ngopi, gitu. Cuman di sini tidak sekedar nongkrong dan ngopi dan internet gitu. Jadi dipaksa untuk ikut pelatihan. Iya, jadi ikut pelatihan baru dapat ngopi gratis. Gitu. Berarti kopi gratisnya itu di tempat pelatihan. Bukan di coffee shop dimanapun itu berarti. Bukan, Udah mau seneng ya. Tapi itu di pelatihannya itu bisa di coffee shop. Fleksibel. Fleksibel. Jadi di coworking space kayak gitu, di coffee shop karena kita juga kan dengan itu memajukan UMKM juga kan. Mensupport UMKM. Jadi nanti ada juga UMKM yang terdaftar untuk bergabung di zilenial kayak gitu. Jadi nanti kita mungkin kan workshopnya kalau misalnya di Jawa Tengah kan banyak tuh ibarat kayak gitu. Jadi kalau misalnya daerah terpencil mungkin tidak ada coffee shop dan lain-lain, ya ada namanya program Bapak satu kecamatan satu rumah ekonomi kreatif. Berarti satu kecamatan satu rumah ekonomi kreatif itu nggak dibangun di semuanya berarti Kak? Kenapa? Hanya di satu rumah, ada kan satu program yang satu kecamatan satu rumah ekonomi kreatif. Itu berarti pada dasarnya tidak akan dibangun di semua kecamatan, hanya di wilayah-wilayah yang mungkin public space-nya masih kurang. Di setiap kecamatan, cuman nanti kita kan mungkin teknisnya akan memanfaatkan bangunan yang udah ada. Seperti itu. Itu teman-teman. Jadi kartu zilenial itu punya banyak hal lah di situ kata Bu Berti ini. Tapi ini menjadi pertanyaan lebih lanjut sih Kak.
Tadi berbicara soal kartu Zinelli yang kemudian akan memberikan pelatihan-pelatihan intensif seperti itu. Pemerintah pusat pernah melakukan itu dengan program prakerjanya, yang ternyata saya nggak tahu secara pasti apakah itu efektif, terutama dalam penjaringan lapangan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan besar kan memang membutuhkan skill juga yang mumpuni, membutuhkan skill yang mumpuni. Apakah alumni dari prakerja itu yang akhirnya juga terpakai? Atau lebih banyak enggaknya cuman ngambil insentifnya aja kan ada prakerja kan aja ya prakerja kan kartu prakerja kalau yang programnya Pak Jokowi itu kan ada insentifnya kurang lebih 600.000 atau berapa saya agak lupa. Kebanyakan orang itu cuma mengambil itunya, nggak banyak yang memang mereka serius untuk mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Dan ketika Pak Lutfi juga menginisiasikan seperti itu dengan kartu zilenialnya, apa yang membedakan dengan prakerja itu? Oke, untuk kalau misalnya kartu zilenial itu sendiri, itu untuk pelatihan-pelatihan yang benar-benar nanti dilatih sama profesional. Nah, jadi memang kita ada nanti tahapnya dari bukan hanya pelatihan, tapi nanti kita ajarkan cara berjualannya seperti apa sampai pemasarannya. Semuanya nanti diajarin dari A sampai Z. Jadi mungkin pelatihan pertama di sini, nanti ada lagi untuk pelatihan keberapanya di bulan berapanya kayak gitu. Sampai nanti mereka bisa dilepas sendiri kayak gitu. Ada tahap-tahapnya. Seperti itu. Jadi nanti yang dibantu itu juga bukan hanya sekedar pelatihan, tapi nanti kita cara penjualannya, cara pemasarannya seperti apa. Yang nggak bisa digital kita ajarin digitalisasi. Nah, udah tahu digital tapi cara pemasarannya gimana sih? Nanti kita akan mengajak teman-teman yang misalnya jualan di Shopee 1 bulan bisa omsetnya 3 miliar misalnya kayak gitu. Gimana kan. Tuh, Kak? Nah, jadi kita nanti bisa minta tips dari hal-hal yang profesional kayak gitu. Jadi teman-teman yang lain juga bisa menggunakan caranya seperti itu. Itu kan salah satu contohnya. Jadi memang benar-benar habis pelatihan nggak ditinggal kayak gitu. Memang jadi ada bimbingan secara keberlanjutan. Iya, tapi memang kalau misalnya sudah kita itu sesuai dengan minat bakatnya mereka masing-masing. Jadi tidak ada secara paksaan. Gitu. Ini paksaan. Cukup menarik. Ini kembali lagi ke isu general kita bahwa Pilkada Jawa Tengah selalu di framing pertarungan elit lah antara hijau lawan coklat misal kayak gitu, antara hijau lawan coklat, antara kandang banteng melawan Kim dan lain sebagainya. Menurut anak muda sendiri, kakak sebagai ketua zilenial, Pilkada Jawa Tengah itu semenarik apa sih? Ya, Pilkada Jawa Tengah itu sangat menarik sekali karena yang saya lihat minat anak muda itu sekarang antusiasnya tinggi banget untuk ikut dalam dunia politik gitu. Jadi mereka tidak ada paksaan, tidak ada ajakan, mereka sudah tahu arahnya mau seperti apa. Cuman banyak kan silent treatment. Iya. Nah ini yang menjadi pertanyaan juga. Aku beberapa hari yang lalu mengumumkan melalui media sosial untuk memilih salah satu pasangan calon di kabupatenku sendiri. Karena menurut aku itu adalah hak politikku dan juga pilihan yang aku ambil. Kan semua orang berhak bebas, untuk pilih. Tapi kebanyakan anak muda memperlihatkan aku mau milih siapa kepada halayak publik itu seakan-akan takut. Menurut kakak gimana? Apakah itu terjadi atau enggak? Iya terjadi. Kenapa? Faktor utamanya kenapa kayak gitu tuh? Ya mungkin takut ini kekurangan teman, kayak gitu. Nah karena juga kan nggak enak nih punya sahabat ternyata udah terang-terangan berbeda. Sebenarnya kan berbeda itu nggak masalah. Nggak masalah. Iya, malah kita itu kalau misalnya kita ngambilnya positif ya udah, kalau lu yang menang kan alhamdulillah timnya kayak gitu kan. Nah, padahal berbeda tuh nggak masalah sama sekali, persaudaraan yang selamanya. Pilkada itu cuma sebentar kok. Betul. Iya, jadi cuma sebentar. Nggak mungkin lah masa cuma gara-gara beda pilihan kita nggak temenan kayak gitu kan, nggak saling menjelekkan satu sama lain kayak gitu. Ya itulah, itu jadi untuk teman-teman ya, maksudnya ketika kalian sudah mulai mempunyai pilihannya mendukung siapa, baik itu di kabupaten kota atau di provinsi, ya kalau mau menyuarakan dan menyampaikan sampaikan aja, itu bukan menjadi suatu permasalahan karena lu berjudil itu adanya di TPS bukan di sebelumnya itu ada di mana kan kayak gitu. Karena memang
aspirasi kita tuh emang orang juga harus tahu. Betul. Gitu loh. Kita harus mengeluarkan kayak gitu. Kenapa? Karena kan itu demi masa depan kita juga. Kita pengen apa? Kita pengen berbuat apa? Kita pengen nanti kita bisnisnya apa? Kita pengen kemudahannya apa? Undang-undangnya apa yang bisa mendukung, mensupport kita? Siapa sosok yang bisa seperti itu? Nah, anak-anak muda tuh emang harus bersuara dan menentukan pilihannya. Dengan berbagai permasalahan tadi, saya cukup tertarik dengan ketika Mbak Berti menyampaikan pertarungan Jawa Tengah itu, pilkada Jawa Tengah itu menjadi sangat menarik. Satu, karena anak muda. Yang kedua, karena kaum tua juga masih ikut terlibat nih, Kak. Kan? Udah jelas ada tokoh negara kita, dua-duanya ikut terlibat di pilkada Jawa Tengah yang itu tidak terjadi di wilayah lain. Pertama, Pak Prabowo misal bikin video untuk mendukung, bahkan memohon. Dalam bahasa kalimatnya kan memohon. Itu bagaimana sih kronologi di belakang panggung? Itu sih nggak masalah ya, malah teman-teman kalau di realita di lapangan malah anak-anak muda malah makin antusias kayak gitu. Melihat videonya Pak Prabowo itu bikin anak muda makin antusias. Iya, maka wah bisa. Iya, kayak gitu. Malah nggak ada negatifnya sama sekali kalau di lapangan dan di teman-teman sekitar. Iya, karena mereka merasa wah ini kalau misalnya udah Pak Prabowo oke lah ibaratnya kayak gitu. Ngikut kayak gitu kan. Gemoy. Nah, kenapa? Karena sebenarnya Pak Prabowo pun nggak ada masalahnya dan dia kan ketua Gerindra ya, ketua umum Gerindra. Sedangkan Pak Lutfi sendiri itu kan sudah digerindrakan juga. Pak Lutfi adalah kader partai Gerindra. Itu sudah resmi dan ber-KTA Gerindra Pak Lutfi. Iya, jadi tidak ada masalah kan untuk ketua umumnya memberikan support kepada kadernya seperti itu. Tapi kemudian pertanyaan yang paling banyak adalah ketika posisi Pak Prabowo adalah sebagai ketua umum bukan sebagai presiden, apalagi Bawaslu sudah menyampaikan itu kan hari Minggu bikin videonya dan lain sebagainya. Itu bagi kami sebenarnya kalau memang Prabowo memposisikan diri sebagai ketua umum partai, kenapa nggak di wilayah-wilayah lain Pak Prabowo juga bikin video yang demikian? Kenapa? Pas lagi momennya aja. Pas lagi momennya aja. Lagi momennya ketemu pas Pak Lutfi di hari Minggu gitu ya. Jadi wah bisa nih kita bikin video gitu ya. Pas lagi momennya aja. Jadi memang kan bentuk supportnya seperti itu. Karena kan biasanya kan juga mungkin di daerah-daerah lain mungkin ada, cuman kita aja nggak tahu dan nggak viral seperti Jawa Tengah, ya kan? Jawa Tengah, Kita sambil main lagi Kak. Udah 20 menit kita ngobrol. Dari tadi Kakak juga kita belum minum kayaknya nih. Kita panggil yang bawa minum dulu ini Kak, sambil kita main. Barista. Main Kak. 3, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Enggak naik ini gua. 4. 1, 2, 3, 4. Wah, masih selamat ini saya. 1 naik. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini dia. Nih, barista kita Kak. Di sini itu di program podcast barista itu ada singkatannya itu. Apa itu? Boleh izin minum? Silakan. Masya Allah. Apa barista singkatannya? Barista itu ada singkatannya Kak. Apa tuh? Bagian roasting tamu. Aduh. Gitu dong. Pemimpin masa depan itu harus siap untuk di roasting kan kayak gitu. Gitu dong, undang tamu yang perempuan deh. Kemarin bapak-bapak mulu. Tidak ada ininya, kan kayak gini kan bikin semangat kerja. Sini Kak, Berti Diah Ramana. Yes. Sebelumnya agama kakak apa Kak? Mohon maaf. Dari lahir Muslim. Dari lahir Muslim. Iya, Islam. Mau ngabarin orang tua dulu, ternyata satu agama. Terus kakak seorang notaris ya Kak? Iya. Seorang yang suka ngurus akte tanah ya Kak? Iya. Kalau ngurus akte anak kita nanti gimana? Baper ntar. Terus saya riset Kak, Berti ini susah banget Pak di riset Pak. Di internet beritanya sedikit banget, di Wikipedia bahkan nggak ada. Dari sini saya ngambil 2 kesimpulan Pak.
Satu, KBRT ini orangnya misterius banget, mungkin introvert juga. Yang kedua, nggak begitu terkenal kayaknya. Jadi yang mana? Nggak tahu. Tapi keren. Beliau ini ketua Zilenial Jawa Tengah, betul Pak? Betul. Zilenial Jateng di IG sama di TikTok followersnya itu cuma ada 7.000. Dikit banget Kak. Ya Allah. Dikit banget Kak, 7.000. Materainya 10.000 Kak. Tapi real, nggak beli followers. Oh ada yang beli followers Kak ya? Oh ada. Followers. Tapi aku lihat Kak, TikTok Zilenial itu videonya dikit banget yang nonton. Kalau nggak percaya lihat aja Pak. Oh ya? Oh ya? Di TikTok itu yang nonton cuma 3, 6, 8. Masa sih? Dikit banget. Apa itu followers lebihnya? Maksudnya dikit banget ini buat bikin satu tim sepak bola aja masih kalah gitu kan. 11. Ya tolong IG-nya yang mana ya? TikTok Kak. TikToknya yang mana? Ada banyak soalnya Zilenial TikToknya. Jateng. Zilenial ya. 7.000 Oke. juga itu. Terus ini mah gimana kalau Lutfi mau dapat suara? Mending upload di ruang suara yang mana? Iya. Ya, meskipun followers kita kalah. Followers di ruang suara emang 260 aja Kak. Terus di TikTok, terus di Instagram itu Zilenial walaupun udah 7.000, tapi videonya masih banyakan kita yang nonton. Tapi dari sini kita tahu mungkin itu apa followersnya beli mungkin. Mungkin ya, tahu. Gak apa murah kok. Terus juga apa lagi nih? Tagline Pak Lutfi yang sering saya dengar itu katanya tuh biasanya rapatkan barisan ya Kak. Gitulah. Sebagai anak UIN saya tersinggung Kak. Kenapa? Buat apa rapatkan barisan tapi tidak dirapatkan saf sholatnya? Terus apa lagi nih? Terakhir Kak, tapi mau program Pak Lutfi sebagus apapun Kak, mau ada apa tadi kartu Zilenial, ngopi gratis, mau kakak kasih aku mobil gratis gitu, aku nggak bakal milih Pak Lutfi. Kenapa? Karena KTP aku Jawa Barat Kak. Nggak bisa ada. Segitu aja. Iya. Sini dulu. Mau roasting siapa lagi? Ntar dia gue lihat nih TikToknya Zilenial. Iya. Aman Kak ya? Aman. Diminum dulu Kak, aus nih. Masa serius TikTok Zilenial 3? Wah, tim kreatifnya kurang cakep nih berarti nih. Halo teman-teman Zilenial, kontrak ruang suara. Kembali ke obrolan kita Kak, Pak Lutfi dan juga Gus Yassin tadi. Tadi sempat menarik ketika Pak Prabowo bikin video, bahkan banyak mahasiswa yang anak muda yang antusias untuk ikut mendukung ya. Yes, benar. Kemudian ketika Pak Jokowi juga ikut turun, pertanyaan saya, itu memang karena ya udah waktunya Pak Jokowi turun atau memang karena wah surveinya kok udah mau kesalip nih sehingga harus totalitas nih kita nih? Enggak, emang karena pengen turun aja, iya. Jadi Pak Jokowi turun berdasarkan kemauan beliau sendiri atau undangan? Kemauan beliau sendiri. Kemauan beliau sendiri, bukan berdasarkan undangan dari Pak Lutfi untuk ikut turun. Betul. Berarti. Oh, berarti mantan presiden kita itu masih ikut terlibat berarti ya? Nah, karena kan kita kan juga anak-anak muda kan Pak Jokowi itu juga bilang yang pesannya ke Pak Lutfi itu salah satunya adalah titip anak muda. Titip anak muda. Titip anak muda, iya. Dan itu ngenak banget sama anak muda. Jadi kita ngerasa memang anak muda itu dibutuhkan sekarang, kayak gitu loh. Benar-benar dirangkul lah. Nah dari segi manapun, bukan juga dari Pak Lutfi, dari Pak Jokowi atau Pak Prabowo, baik kayak gitu kan. Dengan Pak Prabowo sebenarnya sendiri kan dari goyang gemoynya itu kan juga menarik anak muda ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi memang benar-benar semuanya tuh udah menggait anak muda, ibarat kayak gitu. Selama kampanye ini kurang lebih 1 bulan ya? Yeah. Kurang lebih 1 bulan masa kampanye ini. Sudah mau 2 bulan. Sudah mau 2 bulan ya? Sudah mau 2 bulan masa kampanye ini. Seberapa dilibatkannya sih anak muda di pasangan Pak Lutfi ini? Atau hanya sebatas menjadi, oh ya ini saya melibatkan anak muda loh gitu. Oke. Pak Lutfi udah kalau misalnya melibatkan anak muda itu benar-benar action kayak gitu. Jadi memang keluhannya kita apa ditampung. Nah itu juga masuk ke dalam visi misinya Bapak sendiri kan, untuk memajukan anak muda, mendorong anak muda menuju Indonesia Emas 2045. Gitu. Jadi memang nanti perannya anak muda itu sangat besar.
di pemerintahannya Bapak sendiri kayak gitu. Jadi kolaborasilah sama yang senior dan anak muda kayak gitu. Karena memang tidak dipungkiri lagi Gen Z dan milenial itu 50,24% ada di Jawa Tengah. 50,24%. Iya, setengahnya Jawa itu anak Gen Z dan milenial. Iya. Nah, itu artinya kita sudah punya kelompok anak muda dengan zilenialnya yang mendukung Pak Lutfi dan juga Gus Yassin. Dengan tadi keanggotaan kurang lebih ada di 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Iya. Pilkada 27 November kurang lebih 1 minggu lagi akan berjalan. Iya. Pasca itu akan dibawa kemana zilenial? Tetap ada. Jadi pesan Bapak Lutfi, zilenial tidak akan dibubarkan dan selalu ada dan tetap eksis. Zilenial akan tetap eksis. Iya. Jadi memang benar-benar sampai Bapak pun terpilih itu tetap akan ada dan selalu dirangkul Bapak. Iya. Secara teknis akan dijadikan seperti apa? Kenapa? Zilenial akan dijadikan seperti apa secara teknis? Kalau misalnya ini kan mungkin masih organisasi kepemudaan kan. Ya, jadi nanti kita bisa apapun keluh kesah kita, apapun kita pelatihan atau apa tuh bisa dari situ. Berarti akan punya tempat istimewa, zilenial ini pada akhirnya akan punya tempat istimewa ketika Pak Lutfi dan Gus Yassin memenangkan pertarungan yang ada di Jawa Tengah. Zilenial dan semua anak muda akan dirangkul di dalam sana. Semisal ketika yang menang adalah sebelah, akan kebana zilenial. Kenapa? Bagaimana dengan zilenial ketika yang menang adalah sebelah? Oh enggak, pasti insya Allah. Pasti insya Allah. Optimis, insya Allah. Insya Allah. Ya ini kan perumpamaan aja, perumpamaan. Kita kan belum tahu nih, bisa jadi yang sebelah atau bisa jadi Pak Lutfi, meskipun kita tahu secara survei memang pasangan 02 unggul. Tapi semisal ini. Tidak mau berandai-andai. Tidak mau berandai-andai. Karena insya Allah pasti menang. Dadi. Nah, anak muda selalu jadi objek lah dalam hal politik ini. Kita menginginkan bahwa anak muda itu memang ikut berpartisipasi aktif di dalam proses politik, baik itu politik praktis maupun yang politik kebangsaan kita. Kadang semua tokoh selalu ngomong ya kita dekat anak muda dan lain sebagainya. Tapi berbicara track record Pak Lutfi, apakah sedekat itu dengan anak muda ketika beliau masih menjadi Kapolda semisal ataupun Gus Yassin semisal? Bagaimana track recordnya sepengetahuan Anda? Oke. Kalau misalnya Gus Yassin sendiri memang udah deket ya sama santri-santri kan kebanyakan anak muda. Iya. Dengan Bapak sendiri, Bapak itu deket sama anak muda tapi tidak terlalu gimana, Bapak tuh deket anak mudanya tuh lebih kayak ya yang maco-maconya, seperti kan Bapak suka trail. Trail, jadi anak ya pasti kan ada yang senior juga ya, ada yang anak muda Bapak juga jadi terabas itu loh Mas. Nah jadi memang kalau misalnya untuk bergaul dengan anak muda itu Bapak masih kurang ibarat kayak gitu, tapi yang bikin kita senengnya itu anak-anak muda itu Bapak itu jadinya kok seakan-akan kita minta ngeluarin pendapat ini, Bapak tuh mendengarkan, kayak bener-bener jadinya kita yang kenal Bapak itu udah lama. Seperti itu. Jadi mau untuk berbaur lah ya. Iya, mau untuk berbaur dan nggak yang basa-basi atau apa atau segan atau misalnya kayak ada ya saya lebih tua, saya lebih senior, saya punya pangkat, kalian anak muda masih ini enggak. Malah Bapak tuh bener-bener kayak harus ada ininya, harus ada anak mudanya kayak gitu. Nah, karena di situ juga Bapak bertahu dengan maksudnya sering nongkrong sama anak muda nih jadi bikin awet muda juga nih, kayak gitu kan. Bapak juga sering ketawa-ketawa kayak gitu. Jadi ya Pak, kalau sama anak muda nggak bisa spanning, apalagi anak Gen Z kayak kita nih gitu. Menurut Kakak nih, permasalahan di Jawa Tengah apa aja? Permasalahan di Jawa Tengah maksudnya tentang keseluruhan lah ya. Mungkin yang itu menjadi concern zilenial untuk diperjuangkan gitu. Ini permasalahan Jawa Tengah concernnya anak muda atau umum? Umum aja. Yang penting zilenial perjuangkan di situ juga. Oke, kalau misalnya untuk
permasalahan umumnya kan pastinya tentang kemiskinan. Iya, kemiskinan ya. Tentunya. Dan itu anak muda menyumbang yang begitu banyak kalau berbicara soal kemiskinan. Iya, kemiskinan, pendapatannya kurang, ibaratnya layanan dasarnya, infrastruktur dasarnya juga, termasuk kan pendidikan dan kesehatan. Betul. Di sana. Nah, cuman kan untuk mendongkrak itu di Jawa Tengah sendiri kan UMKM-nya banyak ya. Gede jumlahnya juga. Nah, terus jadi kita fokusnya juga melatih anak-anak muda yang ekonomi kreatif. Kenapa? Karena dengan kita memiliki pelatihan ekonomi kreatif, teman-teman itu bisa menciptakan lapangannya kerja sendiri untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Gitu. Jadi concern kita kalau misalnya untuk anak muda meningkatkan taraf hidup lah, kayak gitu kan. Dengan caranya ya pelatihan, pemberian modal sampai di tahap akhir, ibaratnya kayak gitu, sampai di sertifikat halal, hakinya juga nanti akan didampingi. Iya. Artinya itu tawaran dari pasangan 02 kepada anak muda itu, dan UMKM, pekerja UMKM seperti itu. Artinya khususnya untuk anak muda itu tawaran paling utama. Kenapa salah satu yang membuat Zilenial gabung itu karena adanya kartu Zilenial yang kemudian ada program pelatihan hingga pendampingan itu tadi. Iya, dengan juga kan di situ juga bukan hanya anak santri juga masuk di situ dan lain-lain. Jadi selama dia masih Gen Z dan milenial ya masih bisa merasakan adanya. Yang penting anak kelahiran 90-an ya. Iya, 90 ke bawah ya. Saya milenial bentar lagi nih kayak Mas. Masih lama. Masih lama. Oke. Kak. Ini pertanyaan terakhir nih sebelum ke segmen selanjutnya ini. Oke, saya minum dulu ya. Iya, minum dulu. Zilenial kan bikin program banyak di semua tempat. Oke. Ya kan? Pasti kan anggarannya banyak nih Kak. Itu keuangannya dari mana Kak? Oke. Kita itu juga kan dari Zilenial sendiri, kita tuh juga dari teman-teman ekonomi kreatif. Kita butuh kita butuh suara, kita butuh didengar, kayak gitu kan. Dan di situ juga isinya teman-teman dari Zilenial yang awal yang ini ada termasuk saya, itu kan pengusaha semua Mas. Alhamdulillah. Nah ya, terus juga kita tuh bikin event gak selalu besar. Kita bikin event di 35 kota kabupaten itu yang kecil. Karena kita memang pengennya bonding. Bonding sama teman-teman anak muda lainnya, kayak gitu. Maksimal kita di 50 orang. Maksimal di 50 orang setiap event di kota Jadi kita ngadain benar-benar memang pelatihan sosial media, gimana cara edit konten kreator, jadi kayak gitu, gimana cara pemasaran. Nah, jadi memang kita benar-benar fokus terus motivasi kepada anak-anak muda gimana supaya setelah kalau bisa kuliah sambil kerjanya tuh tapi usaha, ibarat kayak gitu, online shop dan lain-lain. Kita jadi memotivasi teman-teman itu untuk jadi buat punya nilai tambah seperti itu. Biar buat punya nilai tambah untuk anak muda. Iya. Jadi berarti itu artinya dari kakak sendiri berarti kalau kayak gitu. Kenapa? Pembiayaannya ya dari teman-teman. Dari kakak dan juga teman-teman. Gitu. Modelnya banyak nih Mas Tini. Oke. Kak, kita kan kemarin nge-share juga flyer kan di sosial media kita, dan ternyata yang bertanya lumayan banyak juga. Oh ya? Iya, lumayan banyak, tapi kita pertanyaannya pada aneh-aneh Kak kadang. Makanya itu narasumbernya cakep banget, masih jomblo enggak? Gitu juga ada kayak gitu juga Bang, tapi enggak penting itu dijawab, enggak usah dijawab. Kita pertanyaan yang penting-penting aja. Mana, geng? Ini Kak, pertanyaan pertama dari Alif Firman. Nanti akan kita tayangkan di video lah. Gimana treatment kakak agar dapat merubah kepercayaan politik anak muda, terutama Gen Z? Kan kita tahu biasanya Gen Z atau anak muda itu udah mulai sedikit apatis lah menurut saya untuk melihat dinamika politik, terutama di politik praktis. Nah, gimana merubah kepercayaan itu? Mereka skeptis ya kebanyakan. Betul, termasuk saya juga sebenarnya skeptis. Makanya kita untuk membangun kepercayaan anak muda itu kita dengan pendekatannya politik riang gembira. Politik riang gembira, jadi kita tidak ada black campaign. Memang kita memang benar-benar kita berpolitik untuk menyuarakan suara kita, ibarat kayak gitu. Jadi juga kita merangkul mereka bahwa politik itu nggak sekejam itu. Mungkin tapi karena media banyak lebih
menerbitkan atau memunculkan hal-hal yang politik itu kayak sepertinya konflik, skandal dan lain-lain. Jadi minat anak muda untuk terlibat di politik itu tidak mau sepertinya. Padahal sekarang itu orang-orang yang anak muda terlibat politik itu juga banyak. Kenapa? Karena melihat tokoh-tokoh inspiratif anak muda. Jadi kenapa kok udah masih muda udah bisa jadi anggota dewan, udah bisa jadi menteri, anak-anak muda yang perempuan juga bisa jadi menteri. Nah, itu kan menjadi satu motivasi untuk anak muda. Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa, seperti itu. Tapi kan gini Kak, kalau kita ngomong gitu, apalagi tadi yang selalu kita tampilkan adalah politik yang gembira. Tapi pada faktanya semua orang juga tahu bahwa politik aja dari terminologinya adalah suatu seni untuk meraih kekuasaan. Artinya bagaimana cara kekuasaannya itu diambil pasti berdarah-darah. Kita akan melihat ada anak muda mungkin usia 20-an tahun udah duduk di anggota dewan, ada perempuan. Itu di belakang itu juga pasti berdarah-darah untuk bisa pada posisi seperti itu. Kalau anak muda kita selalu kenalkan dengan politik itu baik kok, enak kok, ternyata enggak seperti itu. Tapi pada akhirnya ketika dia mulai terjun ke dunia politik yang sesungguhnya, apakah enggak membuat merasa anak muda itu tertipu, Kak? Enggak. Jadi kita memang makanya dari sekarang kita terapkan itu kayak gitu. Buktinya aja Komeng bisa kok. Itu kayaknya nggak ada beban deh. Nggak ada beban deh dia coblos kayak gitu kan. Sekarang itu kan pengaruhnya media sosial aja sih Mas. Ibarat kayak gitu, media sosial dengan Jawa Tengah sendiri aja itu 35 kota kabupaten, nggak mungkin kita turun lapangan ke 35 kota kabupaten, apalagi anak muda pasti mainnya media sosial. Ibarat kayak gitu. Jadi menciptakan dengan mempromosikan, kalau menginfokan kalau politik itu bahagia, politik itu tidak sekejam itu. Politik itu kenapa pentingnya politik, karena suara kita itu memang harus didengar. Karena anak-anak muda ini itu butuh kayak perubahan. Ya, gabunglah ke Partai Perubahan. Oke. Ini pertanyaan kedua nih Kak, dari Sanjaya. Sanjaya Panser, apa yang membuat Anda sangat excited menjadi volunteer 02? Volunteer 02 ya. Karena saya sendiri, karena awalnya saya juga sebelum ini juga volunteer 02 juga, kayak gitu, dan saya juga meminta kepada jadi saya kan volunteer 02 juga kayak gitu sebelumnya. Kebetulan nomornya sama, warnanya juga sama. Jadi kita kan pengennya, kalau saya tuh lebih pengen pemerintah yang selaras, terintegrasi. Ya, jadi apalagi basic saya juga ada pengusahanya. Nah, jadi memang kita pengennya yang benar-benar terintegrasi sama pemerintah pusat. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kenapa saya pun dibilang kenapa harus pilih 02 atau ini, selain dengan sosoknya Bapak Ahmad Lutfi, saya juga karena ingin yang terintegrasi dengan pemerintah pusat, karena itu sangat penting untuk kemajuan keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah. Tapi sebenarnya zilenial itu lahir zilenial dulu, kemudian Pak Lutfi pasangan calon itu ditetapkan, atau pasangan calon itu ditetapkan dulu baru zilenial lahir kan? Sebenarnya lahir dulu. Iya, tapi kan namanya tadi millennials itu kan. Terus akhirnya kita meyakinkan diri untuk ke Pak Lutfi, dan akhirnya namanya zilenial, Gen Z milenial Ahmad Lutfi. Nah, AL belakangnya gede, zilenial. Ada perubahan nama. Perubahan nama. Jadi kita penyesuaian. Gen Z milenial Ahmad Lutfi. Oke, ini yang terakhir nih Kak, dari Instagram Mustafa Ramadan. Kenapa memilih Jawa Tengah khususnya Semarang untuk Kakak menempuh pendidikan S2 sampai sekarang? Pendidikan S2 ya. Karena gini, dari dulu itu saya nggak boleh sekolah atau kuliah ke kota lain, provinsi lain, atau ke luar negeri. Jadi mentok di Riau aja. Jadi saya S1, tapi jiwa saya ini jiwa
anak rantau gitu loh, anaknya main, belajar gitu kan. Nah, terus saya dibolehin keluar dari Riau tuh kalau S2. Nah, jadi saya tamatin S1 cepet. Nah, terus langsung tamat S1 saya langsung daftar S2. Saya daftar itu UI dan Undip. Ya, jadi saya tuh punya kebimbangan. Saya pengen jadinya lawyer. Orang tua saya pengennya jadi notaris. Akhirnya memutuskan untuk ikut orang tua? Enggak, jadinya saya daftar dua-duanya. Tapi di UI saya lawyer, di Undip saya notaris. Gitu. Ya, jadi yang mana yang lulus? Nah, akhirnya yang lulus di Undip jadi notaris. Jadi emang ridho orang tua. Emang jadinya ridho orang tua. Iya, dan sudah di Undip keluar lulus, saya betah. Dengan suasana Jawa Tengah, iya, orang Semarang kayak gitu. Slow living ya? Slow, very slow. Dan tapi tetap makanannya saya menyesuaikan. Di awal-awal saya nggak bisa tuh makanan manis-manis. Di sana pedes-pedes itu. Iya, nah sekarang sudah menyesuaikan. Oke, Kak, mungkin kita cukupkan dulu. Oke, siap. Sebelum itu mungkin ada sedikit kalimat pamungkas lah dari Mbak Berti. Kan nggak kamera ada di sana mungkin. Oke, ini boleh. Boleh, bebas. Bebas apa aja. Bukan hak Kakak juga. Oke, iya. Jadi saya sendiri Ketua Zilenial Jateng. Kita dari perkumpulan Gen Z dan Milenial Ahmad Lutfi. Kita semua memang memilih Bapak Ahmad Lutfi untuk menjadi calon pemimpin gubernur di Jawa Tengah. Dan kita berharap semua anak Gen Z dan milenial datang ke TPS tanggal 27 November menggunakan baju biru, menyuarakan pilihannya, jangan lupa coblos nomor 2. Asik, luar biasa. Oke, kalau tadi udah kampanye, aku akan menetralisir kan gitu. Katanya bebas. Iya bebas kan nggak masalah. Nggak masalah. Mau kampanye seperti apa masalah. Pada intinya tanggal 27 itu adalah hak kalian teman-teman semua, khususnya anak-anak muda. Tapi menentukan pemimpin itu harus didasari dengan pengetahuan dan juga argumentasi. Jangan asal pilih untuk Jawa Tengah yang lebih baik kan kayak gitu. Mau kayak gini terserah kalian pokoknya. Oke, mungkin itu sesi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan edisi podcast di selanjutnya akan bertemu dengan tokoh-tokoh luar biasa khususnya di wilayah Jawa Tengah. Sampai jumpa.